tadi kayak misalnya Bitsy dan Rally dan lain-lain gitu. Kita mulai masuk ke sana. Jadi kita kembangkan di sinilah dulu gitu. Karena memang penjualannya bagus banget gitu di marketplace tersebut. Sehingga karena memang orang lebih mudah masuk ke sini. Nah, tapi pas kita sudah masuk, tadinya kita istilahnya masih mengirim barangnya dari internal, dari perusahaan. Tapi ya jujur aja capability ini kadang kita butuh partner untuk bisa mengerjakan istilahnya fulfillment bahasanya gitu. Di e-commerce itu penting pasti perusahaan karena kita nggak bisa jualan produk terus kadang-kadang ngirim sendiri karena itu butuh cost, butuh biaya. Kalau misalnya sendiri ya bisa saja, cuman biasanya secara bisnis objektif dan juga perhitungan bisnis simulasinya biasanya akan lebih rugi. Jadi akhirnya kita memilih untuk ada dua model. Ini yang model pertama sebetulnya kita kerjakan yang tadi saya bilang dengan internal, tapi kita punya program sendiri, misalnya enabler omnichannel software bahasanya. Jadi, halo, jadi di situ kita istilahnya mau membuat suatu program yang mana memudahkan SKU kita, misalnya ada orang pesan itu terintegrasi ke semuanya program di dalam internal, tapi kita tetap mengirim sendiri, tapi kita harus punya alat yang berupa ya istilahnya barcode scanning, semua secara gudang juga harus bagus dan lain-lain. Ini memang lebih susah dikerjakannya. Ini salah satu contoh kalau mau mengerjakan sendiri. Cuma secara cost lebih besar. Nah, akhirnya yang kita pilih adalah yang tipe kedua. Jadi kita di e-commerce ini, pasar berjualan kita biasanya gandeng partner untuk bisa melakukan fulfillment, proses dan lain. Fulfillment tuh istilahnya gini, kalau di e-commerce adalah pas kita pesan nih kan, kalau kita sebagai konsumen misalnya di Tokopedia, kita pesan dari satu toko, pesan kan udah beli, udah bayar. Nah pas udah bayar, nah itu adalah sebetulnya tugasnya nanti ada sistem tuh di fulfillment. Jadi fulfillment itu tugasnya adalah mencatat pesanan tersebut sampai ngambil barangnya ke gudang, terus mengepak dan lain-lain sampai pengiriman. Nah itu sebetulnya ada proses yang lumayan panjang di belakangnya karena pesanan itu nggak cuma satu, pesanan itu bisa sampai sehari itu bisa 4.000 sampai 5.000 pesanan. Jadi bisa bayangin kan, jadi kalau di internal tuh butuh orang banyak banget, sedangkan ada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi salah satunya kita bisa kolaborasi dengan beberapa perusahaan, misalnya kayak contohnya ada Jet Commerce, ada Circlo, ada A-commerce. Kebetulan sudah muncul dengan Circlo, jadi kita berpartner dengan mereka dan mereka yang menolong kita di sananya di masalah pengiriman agar sampai pesanannya sampai ke end consumer. Karena jika di perusahaan ini sangat penting untuk bisa dijalankan. Kesannya kan kalau kita ngeliat, perusahaan tuh pasti kirim sendiri gini. Enggak, jadi biasanya banyak kan semua perusahaan tuh ada partnernya, karena di masalah di pergudangan pengiriman, misalnya pick pack dan lain-lain itu sangat penting gitu, misalnya dijalankan oleh orang-orang yang memang ahlinya gitu, yang ada di bidang sini. Jadi gimana caranya fulfillment-nya, 3PL-nya itu memang terkirim dengan baik. Karena banyak kan yang misalnya kalau dulu waktu sebelum bekerja sama tuh banyak banget tuh pengiriman barang yang barangnya salah, barangnya nggak nyampe karena nggak punya barcode nih di perusahaan kita, even. Jadi kita mau bilang aja gitu. Jadi secara pergudangan barangnya rusak, terus ngirim karena nggak ada sistem komputerasi atau enabler omnichannel software itu nggak ada gitu. Jadi barang tuh bisa salah kirim, salah jumlah dan lain-lain itu. Dan dengan adanya kerjasama atau misalnya kita punya software tadi itu hampir mengurangi bisa sampai 0,0% kesalahan, dan hampir udah nggak ada kesalahan gitu pengiriman itu sendiri. Jadi ya, harus tahu juga di perusahaan tuh memang buat teman-teman di sini ini penting gitu untuk proses ini. Jadi nggak cuma kita mau bikin e-commerce, kalau di perusahaan nggak bisa, harus mikir pas lagi e-commerce gimana kita enabling ini dengan baik gitu, gimana mengirimkan ini, karena ujung-ujungnya kalau misalnya kelamaan atau pasti nanti reviewnya jelek. Kalau review jelek itu akan kemana-mana tuh biasanya, akhirnya kita nggak bisa jualan juga gitu, kayak gitu, percuma jadinya. Jadi ini salah satunya contohnya. Nah
agar orang bisa beli ke official store kita atau ke .com kita butuh ini semua nih. Gimana caranya orang kita tarik mereka ke situ, create traffic ke sana. Kalau bahasanya tadi adalah top funnel-nya. Jadi gimana kita misalnya create SEO dan SEM. Misalnya kayak contohnya kita waktu itu mau coba, emang kita kan mau jual, emang di e-commerce kita, di marketplace kita memang paling bagus adalah suplemen sejujurnya. Secara basket size paling besar. Kalau kayak tolak angin dan lain-lain itu malah besarnya masih di modern market. Karena kan memang harganya cuma 9.000. Jadi kayaknya kalau pembelian itu secara mudah dicari di mana-mana. Jadi ke modern market dan tradisional kayak warung masih ada, tinggal beli dan murah. Kalau secara basket size istilahnya jumlah pembelian dan jumlah orang yang beli secara nilai value-nya sejujurnya adalah suplemen kita yang besar. Jadi kita punya namanya JSH, terus punya suplemen vitamin D, vitamin E, vitamin C, vitamin E, vitamin D, Visio dan lain-lain. Nah itu yang sebenarnya besar gitu di Sido Muncul sendiri. Jadinya kita push tuh, kita bikin di SEO dan SEM yang mana kalau orang search misalnya kunyit atau Sido Muncul atau apa, langsung tuh muncul di atas agar kita bisa dorong mereka ke e-commerce kita. Even buat bahasanya public relation tuh di sini ada risk management. Jadi waktu beberapa tahun lalu tuh Kuku Bima tuh kan dapat kategori minuman energi kan dapat negatif istilahnya persepsi negatif karena ya minuman energi itu nggak sehat dan lain-lain. Nah kita dari 2020 kita perbaikin tuh semua, akhirnya akhir tahun lalu semua yang ada di Kuku Bima jika di search di Google akhirnya kita rapihin, jadi semua kalau search misalnya Kuku Bima gitu, arahnya ke e-commerce aja semuanya, jadi nggak ada tuh kata-kata yang negatif di sini. Nah, itu salah satunya juga penting tuh buat di risk management gitu di SEO dan SEM ini. Berikutnya ada social ads, mungkin yang tadi sempat saya jelasin pas di awal juga. Social ads itu adalah iklan-iklan yang kita arahin. Kalau misalnya kalian lihat Instagram, lihat TikTok, nanti pas lihat berapa feed, ataupun kalau di TikTok ada tuh yang belum buka TikToknya tiba-tiba dari iklannya dulu, sempat kita ditolak angin ngelakuin. Jadi iklan yang mana memang mengarahkan ini yang kita pasti arahkan ke e-commerce juga gitu. Jadi kayak ini langsung shop now gitu kan, kayak social ads yang di sini kita arahin kayak salah satu marketplace kita gitu. Agar meng-create namanya relevansi, kita juga buat namanya selain social ads ada publisher banner ad yang misalnya kalian juga lihat di Detik. Nah itu kurang lebih sama lah sama social ads. Nah habis itu ada di mana kita mau create relevansi, namanya adalah content marketing. Nah content marketing ini biasanya kita waktu awal-awal pandemi kan sempat orang ngomong jahe merah, jahe apa kayak dan lain-lain. Nah dan juga mengenai kebutuhan vitamin D. Nah kita waktu itu bikin konten mengenai kunyit, mengenai kebutuhan orang akan vitamin D, terus juga jahe sendiri, dan Echinacea. Di kita kan ada namanya Echinacea, salah satu suplemen kita yang berguna khususnya buat daya tahan tubuh, khususnya selama pandemi. Jadi kita buat konten yang sehingga pas kita create mengenai artikel ini gitu, yang mana membuat relevansi, mengenai produk kita tuh menarik ya, memang bisa menolong kita dalam saat pandemi. Tapi kita karena di obat nggak bisa semudah itu nulis ini anti COVID, atau itu nggak boleh. Soalnya kalau di farmasi itu nggak bisa semudah itu untuk mengklaim itu, nanti bisa dipanggil POM biasanya. Kalau misalnya ada urusan kayak gitu nggak boleh tuh biasanya. Jadi nggak boleh superlatif, nggak boleh mengarahkan yang istilahnya membuat konsumen diarahkan sesuatu yang belum tentu benar kayak gitu tuh nggak boleh, mislead lah bahasanya gitu. Nah itu kita kontennya tetap di koridor yang benar, tapi kita arahkan ke e-commerce yang mana kita create relevansi ke sana. Setelah itu kita contohnya juga kita create programmatic ads. Jadi programmatic ads tuh lebih kayak kalau kalian mungkin paling sering buka website yang kesukaan kalian biasanya dari luar sih, misalnya suka buka sports gitu. Nanti tiba-tiba ada iklan mengenai media sports atau aparel atau apa yang ngikutin kalian. Nah itu biasanya programmatic. Nah kita bikin kayak gitu. Jadi
orang yang misalnya ngomongin tentang vaksin, kita bikin iklan yang muncul tentang obat, tentang COVID gitu. Kita munculin tuh ada iklan yang nyambung gitu. Jadi orang biar selalu relevan pas mengenai tentang pandemi, tentang itu ada iklan yang selalu muncul yang sesuai dengan targetingnya kita gitu. Jadi kita targetin kalian sesuai dengan relevansinya gitu. Biar agar orang-orang ini ya konsumen tertarik untuk masuk ke salah satunya ke e-commerce kita lagi sih ujung-ujungnya gitu. Terakhir kita pastinya harus melakukan namanya in-platform campaign. Jadi kita beriklan di dalam di dalam marketplace-nya sendiri. Jadi misalnya kayak saya tadi sempat bilang di Tokopedia misalnya, nanti muncul tuh suka misalnya di notifikasinya tuh yang di bagian notifikasi ada tuh keluar. Coba cek toko Sido Muncul Store, ada deh kalau kalian suka beli di salah satu toko nanti tiba-tiba ke-push kayak semacam newsletter yang ada di aplikasi Tokopedia. Nah kurang lebih itu sebenarnya itu ads buat kita, dan itu ada program-program yang kayak misalnya pas baru buka Tokopedia ada banner di ujung atas, itu sebenarnya program yang kita kerjasama bareng misalnya Tokopedia maupun Bukalapak yang mana mengarahkan kalian untuk membeli. Nah itu juga, tapi biasanya disertakan promosi, biasanya either beli satu dapat satu atau diskon harga seperti saya tunjukkan di sini, ataupun juga misalnya apa namanya dapat hadiah dan lain-lain atau dapat kupon. Nah itu semuanya mengarahkan agar orang membeli produk itu di tempat kita, dan juga dengan konten marketing tadi dan lain-lain, oh merasakan relevansi khususnya di COVID zaman pandemi ini, oh memang Sido Muncul ini suplemen dan semuanya di luar, ya pastinya suplemennya dan produk farmasinya itu memang membantu banyak buat mereka yang butuh daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh di saat ini gitu. Nah, jadi hasilnya kalau dibandingkan malah angka terakhirnya itu sebenarnya sampai hampir 11 kali lipat gitu. Tapi ini kita nggak bisa ngasih angkanya, dia kurang lebih naik 11 kali lipat dari 2019 penjualan. Jadi memang benar-benar di e-commerce ini menolong kita banyak dalam penjualan, walaupun memang jujur penjualan terbesar masih di general trade, istilahnya yang di pasar, di distributor dan lain-lain itu masih besar gitu, nomor 2. Tapi untuk berbanding dengan yang di modern trade mulai kita deketin nih, karena modern trade itu kan misalnya kalau masuk ke minimarket, masuk ke supermarket tuh kan ada biaya listing tuh. Itu lumayan mahal biaya listing. Jadi masuk ke modern trade tuh bisa masuk ke satu toko Alfa tuh bisa bayar 1 miliar tuh untuk suatu perusahaan. Jadi e-commerce ini salah satu yang bantu juga sih gitu, bisa memudahkan kita. Cuma memang secara kecepatan membeli buat konsumen mungkin e-commerce ya pasti butuh waktu kan datang barangnya. Kalau di modern market kan dekat dengan kalian, memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan kurang lebih. Cuman dengan saat pandemi ini e-commerce penjualan memang naik sekali gitu, karena memang keterbatasan orang untuk bergerak dan lain-lain, jadinya memang potensialnya dan juga memang akhirnya berpengaruh banyak ke penjualannya ke kita sih, khususnya di Sido Muncul gitu. Jadi ini mungkin setelah ini slide terakhir saya, ringkasan kesimpulan aja gitu. Sebenarnya satu pasti tadi dengan belajar dari Bu Lingga dan lain, kita harus tahu nih marketing dengan baik, karena kadang kita mau langsung nih masuk ke e-commerce, tapi kita harus tahu dulu nih kita harus ngapain aja sih sebetulnya, targetnya siapa, ini siapa, produknya itu dijelasin dulu gitu itunya. Kedua adalah kita lihat digital marketing itu salah satu part dari 360 marketing. Jadi kan masih banyak saya lihat orang-orang di luar gitu, even di perusahaan gitu. Jadi di ATL digital gitu, nggak bisa. Itu semua udah gabung, udah jadi satu, karena tanpa kalian sadari, kalian kalau lagi nonton TV pasti pegang handphone. Itu otomatis deh zaman sekarang deh, bangun pagi buka sosial media, jadi kemungkinan terpapar informasi ataupun iklan kemungkinan pertama adalah dari kemungkinan bisa jadi digital. Walaupun TV sekarang masih orang nonton, apalagi lagi pandemi pasti nonton, cuma digital pasti penting. Tanpa kalian sadari, kalian lihat iklan di sosial ads dan lain-lain, yaitu yang salah satunya gitu. 3, membaca data dengan baik kalau di perusahaan. Jadi kita dengan lihat tadi data dari Kantar dan lain-lain, lihat ini potensinya bagus nih, kita makanya harus masuk ke e-commerce secepatnya. Dan benar itu terbayar dengan baik itu, dengan penjualan langsung sampai 10 kalinya, 11 kalinya gitu. Terakhir ada inisiatif dan melihat peluang gitu. Inisiatif gini, karena untuk
apalagi di perusahaan keluarga kayak Sido Muncul ini kan perusahaan keluarga dan lain-lain. Kadang-kadang masih yakin nggak sih masuk e-commerce, nanti yang jualan di tradisional ke saing apa enggak, kayak lain-lain. Itu akhirnya kita harus berani tuh di internal dan lain-lain dan orang untuk jalan gitu. Jadi untuk ini penting Pak karena potensinya gini-gini. Nah, dari situ justru memang kalau dengan inisiatif dan lihat peluang penting tuh, apalagi di saat emang ini peluangnya harus ada, karena kalau kita telat akhirnya nggak jadi apa-apa biasanya. Makanya bisa menjalankan ini penting gitu untuk bisa lihat inisiatif dan peluang. Jadi kurang lebih itu sih yang dari saya mau sampaikan. Terima kasih, mungkin saya lebih cepat dari yang ini, tapi kurang lebih itu sih yang mau saya sampaikan dari materi presentasi saya. Kurang lebih terima kasih. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas sharing ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Untuk audiens bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat yang sudah tersedia. Oh iya, nanti saya juga di akhir mau ngasih sedikit hadiah, nanti kita kirim dari Sido Muncul, mungkin menjawab 2 pertanyaan aja, saya mencari 5 pemenang aja lah gitu, buat ngeramein aja. Ya, boleh nanya nggak? Ya boleh buka aja, sepertinya Bu Linggi mau itu Pak, door prize-nya. Oh. Karena dengar Bapak bagi door prize, saya mau nanya. Ya silakan Bu Lingga. Oh itu nanti door prize-nya saya yang tanya Bu. Oh kebalik ya Pak. Baik Pak. Sekali berkenalan Bapak, salam kenal dari saya, dari jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Menarik sekali yang disampaikan Bapak terkait dengan peluang yang ada saat ini. Barangkali dengan COVID ini banyak hal yang bisa dimaknai sebetulnya, dan hal-hal yang peluang-peluang yang bisa kita gunakan. Menarik dari tadi Pak, dari yang digital marketing Pak, dengan adanya era digital marketing ini, biaya investasi untuk marketing itu apakah bertambah, berkurang, atau sama aja Pak? Iya, investasi yang dikeluarkan untuk biaya marketing tersebut dengan era digitalisasi. Tadi kan mungkin ada yang suara bocor ya? Ada suara bocor, boleh ditinggal. Soalnya saya jadi nggak begitu omongannya Bu Lingga soalnya. Operator, bisa tolong dikondisikan. Ya, baik. Jadi terkait ini Pak, terkait era digital marketing sendiri, apakah berpengaruh digital marketing ini pada biaya investasi marketing di perusahaan? Menambah biaya, mengurangi, atau saja biaya marketing stabil di angka segitu? Kemudian selanjutnya Pak, terkait dengan adanya marketplace sekarang punya official sendiri ya, Sido Muncul. Bagaimana proses pengendalian harga Pak gitu? Harga yang di store-store lain yang bukan official, apakah bisa dikendalikan atau memang harga relatif akan sama di store manapun, artinya yang di offline sama di marketplace itu harganya sama gitu. Pengendalian itu mekanismenya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Oke, langsung saya jawab aja kali ya. Jadi gini, terima kasih pertanyaannya Bu Lingga. Jadi sebetulnya kalau dari segi investasi, sebenarnya perusahaan ini kalau boleh dibilang ya, kalau dari semua perusahaan tuh pastinya lagi pengetatan budget. Sejujurnya nih, kalau boleh jujur tuh sebetulnya lagi rata-rata nih ya, kalau kita lihat across industri gitu, jadi nggak cuma kesehatan, sebenarnya rata-rata berusaha di saat pandemi ini khususnya lebih mengetatkan budget. Jadi kemungkinan budget itu antara 2. Sebenarnya tetap sama atau lebih berkurang dikit total ya, totality. Tapi biasanya ada yang dialokasi lebih besar gitu, Bu Lingga. Jadi kebetulan kalau secara di perusahaan, secara global ya, maksudnya mungkin secara Indonesia, secara nasionalnya juga, yang dinaikkan adalah biasanya cost investasi digitalnya biasanya. Tapi kalau boleh jujur di saya nih ya, ini saya jadi kayak curcol sendiri nih. Jadi kalau di Sido Muncul sih kurang lebih masih sama investasinya digital tahun lalu, tahun 2019, 2020 sama sekarang, malah tahun ini agak kurang sedikit. Tapi memang ini lagi-lagi memang perusahaannya beda-beda sih ya ini. Cuman tapi bagaimana menggunakan budget digital ini dengan baik aja sih pastinya penting. Tapi secara
general sebetulnya secara nasional juga sebetulnya budget digital tuh rata-rata naik karena memang mungkin TV-nya agak berkurang. TV mungkin berkurang tapi nggak turun banget sih karena masih banyak lah orang nonton TV khususnya. Tapi hampir kayak print nggak ada, sekarang radio mungkin lebih segmented banget dan lain-lain, dan biaya-biaya lain itu rata-rata dipindah. Kayak event kan nggak ada nih, pindah ke digital semua gitu. Jadi memang kenaikan secara investasi untuk beriklan digital lebih naik sih pastinya, lebih tinggi kan, dan di sana memang ya peluangnya sekarang di situ gitu. Pasti peserta di sini, teman-teman di sini sekarang ya mungkin seperti yang data tadi 80% pasti belinya barangnya kemungkinan dari marketplace kan gitu. Even beli baju, beli ya mungkin kalau lagi PPKM nggak bisa pergi, tapi kalau udah nggak PPKM sih bisa sih pergi. Cuman mungkin malah beli suplemen, beli apa, even beli barang yang mulai mahal kayak handphone aja sekarang dari online kan gitu. Jadi memang market untuk berinvestasi digital memang naik gitu secara keseluruhan. Nah, kedua, pengendalian harga. Sebenarnya kalau pengendalian harga tuh balik lagi kalau di perusahaan ada namanya consumer based price gitu. Istilahnya harga eceran tertinggi gitu. Misalnya bahasanya gitu, bahasa di perusahaan. Nah, dari situ biasanya kita naik. Jadi memang di setiap tempat kemungkinan ada yang murah, ada yang kurang lebih sama sih. Kalau saya bilang ada yang, cuman karena kan kita kadang mau nge-push nih yang di e-commerce, Bu. Jadi biasanya di e-commerce ada beberapa yang lumayan sih secara paket gitu. Karena kan dipaketin tuh beberapa tuh, kayak misalnya beli vitamin D sama vitamin E harganya jadi segini gitu. Nah, itu sebenarnya ada isinya subsidi sih, Bu. Plus subsidi dari marketplace-nya sendiri gitu. Jadi memang secara harga sangat menarik gitu, tapi kita menjaga supaya tidak mengacaukan secara harga juga di general trade maupun juga di modern. Jadi secara harga tuh nggak yang tiba-tiba bikin istilahnya distributor atau pedagang tiba-tiba harus jadinya nyari barangnya lewat e-commerce gitu, nanti itu jual. Nah itu enggak, kita menjaga itu. Jadi kita biar tetap menjaga secara ekosistem kita gitu tetap berjalan dengan baik. Karena di kita sendiri juga general trade saya di warung, di pasar dan lain-lain itu masih paling gede lah penjualannya gitu. Tapi e-commerce sekarang mulai tinggi khususnya di suplemen dan lain-lain. Karena memang ya tapi secara harga benar-benar kita harus jaga banget, Bu Lingga. Jadi karena ya kita di perusahaan nggak bisa nih, e-commerce-nya nih nanti sini biasanya nyiri dikit nih nanti biasanya di general trade. Jadi kita bikin memang harganya jangan sampai mengganggu sih. Tapi memang kita tidak pungkiri karena kita berusaha menstimulus orang membeli barang di e-commerce, akhirnya ada beberapa promo yang memang agak lumayan. Tapi kan dibatasi juga secara unit, biasanya jumlahnya kita batasi juga dan memang di waktu tertentu. Kurang lebih seperti itu sih, mudah-mudahan menjawab ya Bu Lingga gitu. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sudah cukup jelas ya Bu Lingga? Sangat jelas Pak, terima kasih atas tanggapannya. Baik, di sini ada pertanyaan yang tidak kalah menariknya Pak. Dari Hendrawan Cipta Hartanto, dari STIE Mandala Jember. Pertanyaannya, izin Bapak Yuditya, mohon pencerahannya. Bagaimana pengalaman Bapak Yuditya di dalam menggunakan digital instrumen marketing tersebut? Kemudian bagaimana stepnya? Jadi mulai dari mana gitu memulai menggunakan digital ini? Kemudian berapa biaya dan berapa lama dari mulai tahap akuisisi sampai ke revenue gitu. Terakhir, bagaimana perubahan strategi tersebut sebelum pandemi dan selama pandemi? Bagaimana Pak? Cukup jelas pertanyaannya? Saya catat dulu ya. Iya. Nah, biaya, terus bagaimana melakukan di sebelum dan pandemi. Terus sebelumnya tadi, berapa lama dari mulai tahap akuisisi sampai ke revenue? Oke. Ya.
Oke, saya coba pertanyaannya ada 3 nih kayaknya, cuman saya tadi yang saya tangkap 2 sih. Jadi kalau saya lihat nih kayak mungkin pertanyaannya kan digitalnya mulai kapan gitu. Kalau di Sido Muncul sendiri ya sebetulnya ya baru mulai 2020 sih, walaupun udah ada ya bentuk-bentuk situsi dan lainnya dari 2018, 2017 sebelum saya masuk, cuman tidak di-manage dengan baik gitu memang, karena memang belum melihat kepentingannya ke sana waktu itu. Cuman pas saya masuk memang kan kebetulan saya masuk itu nggak lama udah ada berita mengenai pandemi itu di akhir tahun 2019 kan. Jadi memang apalagi pas awal tahun tuh udah mulai tuh, jadi udah ada yang suspek di Indonesia dan lain-lain. Nah, di situ kita mulai ngelihat tuh memang opportunity ini harus kita tap secepatnya gitu. Makanya kita salah satunya bikin official store dan lain-lain untuk biar bisa meng-cater kebutuhan ini. Tadi untuk menjawab berapa lama dari akuisisi ke sampai revenue, sebetulnya tadi saya sempat tunjukkan ke sebenarnya ke Mas siapa tadi Cipta ya, ke jadi Hendrawan. Mas Hendrawan. Nah tadi kan ada funnel tuh, saya bisa tunjukin yang tadi awal ada top funnel sampai bottom funnel. Jadi sebetulnya pada dasarnya kita pas mau berjualan di digital marketing itu ya harus lihat dari ujung ke ujung. Biasanya kita butuh create produknya untuk awareness dulu. Tadi mungkin juga Bu Lingga sempat jelasin gitu di awal sesinya Bu Lingga. Jadi ada awareness-nya dulu. Kita bikin namanya iklan agar orang tahu dulu ada produk apa nih kita dulu nih, karena nggak semua orang tahu produk Sido Muncul di luar tolak angin, Kuku Bima itu memang udah terkenal lah ya, cuman ada beberapa suplemen pun orang belum tahu. Nah di situ kita tugasnya di digital tuh bikin konten di sosial media kita, di on media kita istilahnya, di website, terus di paid kita beriklan di sosial ads, di YouTube kita bikin campaign dan lain-lain, di Pintarisme campaign dan lain-lain. Nah dari situ balik kan orang ke consider, mereka tahu kontennya kita, produknya kita gimana. Kita create tuh konten marketing mengenai yang tadi saya bilang artikel dan lain-lain sampai kita arahkan ke ya e-commerce-nya sendiri. Nah, itu untuk terjadi dari beriklan sampai orang kejual dan lain-lain itu sih kalau mau mencapai 11 kali lipatnya tadi itu sejujurnya kita butuh 8 bulanan lah kalau mencapai segitu. Cuman kalau cuma mau mencapai misalnya penjualannya 2 kali lipat, nah dalam 1-2 bulan kebetulan dari pandemi itu terjadi sih gitu. Karena memang seperti tadi yang saya tunjukkan di slide saya gitu, bahwa penjualan apa namanya, memang orang sekarang pembelian dari online itu memang tinggi sekali gitu. Jadi memang secara journey memang jadi bisa lebih cepat. Kalau makanya dia tergantung kita mau targetin berapanya gitu. Kalau targetin mau angkanya jadi segini, mau 10 kali lipat, ya nggak mungkin dalam 2 bulan sih gitu. Tapi dalam misalnya dalam cuma 8 bulan penjualan kita dari tahun lalu yang cuma berapa bisa 10 kali lipatnya, ya itu bisa sih dari 6 sampai 8 bulan. Ada beberapa perusahaan malah dalam waktu 6 bulan bisa sampai 20 kali lipat, ada gitu beberapa perusahaan, karena memang ya keadaan pandemi ini sih gitu. Terus terakhir ya digital sebelum pandemi ya bedanya sama pas selama pandemi ya pastinya kalau sebelum pandemi mungkin lebih banyak mengakomodir apa yang dilakukan di ATL, misalnya di TV, terus kita bikin konten dan lain-lain yang untuk nyaman di TV dan lain-lain. Tapi pas lebih banyak awareness-nya dulu awalnya, tapi pas lagi mulai ada pandemi, kita langsung melihat opportunity ini, makanya kita langsung gimana caranya create conversion semua campaign kita yang dari yang kita create campaign Pintarisme, kita buat semua konten marketing kita arahin semua ke e-commerce kita, sehingga ya memang arahnya memang semua untuk conversion ke penjualan gitu pas di saat pandemi sih, kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Hendrawan cukup menjawab mudah-mudahan. Barangkali satu lagi Pak, yang bagaimana stepnya Pak? Dimulai dari mana barangkali Bu? Pertanyaannya. Saya sih kalau masih bisa 3 lagi, karena mengasih 5 hadiah sih nggak apa-apa sih. Ya, ini masih pertanyaan yang tadi Pak, yang dari Hendrawan.
Oh ya, ya saya Ya. mulai dari Miss kali ya. Ya, Yang mana nih ya yang saya bagaimana belum jawab? stepnya, Pak? Oh, stepnya. Ya, Ya stepnya, sebenarnya tadi sih udah saya jelasin yang tadi. Stepnya ya pertama ya untuk masuk ke digital itu sebetulnya ya sama kayak marketing gitu loh. Produknya itu istilahnya targetnya bagaimana, segmennya gimana, segmented target positioningnya dibuat seperti apa. Setelah itu kita buat messaging tentang produknya. Pasti awareness dulu lah. Saya tadi ada saya lihat tunjukin yang namanya top funnel. Kita tunjukin iklannya. Sekarang nggak semua produknya tahu kan. Setelah orang tahu top funnelnya semua, awarenessnya gimana dan lain-lain, kita ini barulah kita setelah beriklan ya kita juga pastinya harus siapkan semua kebutuhan kita di e-commerce-nya, di penjualan dan lain-lain. Makanya kan tadi saya sempat tunjukin. Karena kalau di perusahaan nggak cuma create e-commerce, udah selesai. Karena kita harus mikirin namanya bahasa belakangnya. Istilahnya back end-nya bahasanya, istilahnya fulfillment, software-nya, pengirimannya, dan lain-lain. Karena itu penting ujung-ujungnya karena ke review dan lain-lain itu. Ya pastinya setelah itu, setelah semuanya beres ya sebenarnya nanti tahap berikutnya adalah CRM, mungkin nanti belum saya jelasin, cuman kita juga lagi baru bangun, jadi customer relationship management. Jadi ya itu yang mana kita misalnya maintain konsumen kita yang suka sering beli, yaitu kayak kita di Tokopedia, kerjasama dengan Tokopedia, misalnya kita kirim newsletter ke direct mailingnya mereka di dalam aplikasi atau Tokopedia agar mereka ingat kita untuk beli lagi dan lain-lain. Untuk minta share misalnya review mereka dan lain-lain, itu sebetulnya step-stepnya sih untuk misalnya khususnya untuk digital marketing dalam hal untuk misalnya penjualan di e-commerce, kurang lebih mudah-mudahan menjawab ke Mas Hendrawannya sih gitu. ya. Terima kasih. Bagaimana Mas Hendrawan? Sudah terjawab? Ya, sepertinya sudah ya Bapak. Berhubung ya ini masih banyak pertanyaan sebenarnya Bapak di kolom chat, tapi berhubung waktunya yang terbatas, apakah berkenan Pak jika masih ada yang ingin didiskusikan dari audiens mengirimkan email ke alamat email Bapak? Boleh aja. Sama saya tuh sebenarnya masih, mungkin kan saya ada 5 hadiah nih, mungkin pastinya ke Bu Lingga sama Mas Hendra. Cuman saya mau ngasih Alhamdulillah. ngasih satu pertanyaan aja, mungkin kalau pada lihat presentasi saya ada yang bisa jawab lihat 3 orang, mungkin dicatetin aja sama panitia. Tadi saya ngirim slide mengenai bentuk e-commerce. Ada 4 bentuk e-commerce. Nah itu apa gitu? Kalau ada yang bisa jawab, tolong dicatain 3 orang pertama yang saya kasih hadiah. Jadi ada total 5 sih yang mau kita kirimkan. Nanti kalau bisa minta tolong panitia kirimkan ke saya list-list yang jawab gitu aja di luar Bu Lingga sama Mas Hendrawan gitu. Ya, Gitu. barangkali bisa langsung dijawab di kolom chat. Nanti minta tolong kepada panitia ya Pak untuk menseleksi siapa yang akan mendapat door prize di sesi ini. Ya, seperti itu Pak. Ya, boleh. Tinggal dipilih sama panitia kok. Saya mah ikut aja. 3 orang aja pilih. Silakan dijawab ya pertanyaan dari Bapak. Ya, terima kasih. Kirim. Ya. Ya. Oke, itu aja sih mungkin. Ya. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua ya terkait dengan digital marketing. Terima kasih juga kepada audiens yang sangat antusias menyimak dan memberikan pertanyaan pada sesi kedua ini. Sebelum diakhiri sesi ini, kepada narasumber Bapak Yuditya, sebagai bentuk kenang-kenangan dari kami, ada sertifikat yang akan diserahkan seperti yang muncul di layar. Oh ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bapak. Dan terakhir, penutup dari saya akan mengambil sebuah kutipan dari Bapak tadi. Jadi dalam berwirausaha harus berani berinisiatif dan cepat melihat peluang. Dan juga kita harus mengetahui dasar-dasar marketing dan harus membaca data dengan baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih. Ya, setelah ini masih ada sesi terakhir yaitu talk show dengan narasumber kita yang tidak kalah luar biasanya. Narasumber kita ini nanti akan men-share ilmu bagaimana caranya kita membangun personal branding yang baik dalam menjalankan bisnis.
Sebelum kita beranjak ke topik berikutnya, acara akan break sejenak. Acara terlebih dahulu akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan melaksanakan foto bersama dengan Bapak Yudhitya Hendrawarman dan Ibu Moderator. Langsung saja. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Yudhitya Hendrawarman yang telah menyampaikan materi digital marketing. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memandu jalannya seminar kedua. Bagaimana para audiens, materi kedua ternyata tidak kalah menarik dengan materi yang pertama ya. Para audiens bisa memberikan reaction untuk materi kedua ini dengan memencet tombol reaction yang terdapat di Zoom. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yudhitya Hendrawarman, ternyata Sido Muncul ini sudah memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun, Teh. Iya, benar banget. Tentunya dengan revolusi teknologi, Sido Muncul semakin kesini semakin baik dan juga apalagi tadi ya sudah disebutkan bahwa PT Sido Muncul sudah memproduksi ribuan produk yang tentunya merupakan kebanggaan bukan hanya bagi PT Sido Muncul, tetapi juga merupakan kebanggaan bagi Indonesia. Dan seperti yang telah disampaikan beliau, bahwa memang di zaman sekarang orang-orang cenderung mendapatkan informasi dari digital. Iya, betul. Tentunya di era yang sekarang ini, dengan revolusi teknologi yang sangat pesat, kemudian zaman berubah menjadi lebih modern, dan kita semua dituntut untuk modern juga. Apalagi dengan era sekarang, yaitu era digitalisasi. Baik, selanjutnya akan ada pengenalan produk dari salah satu sponsor kita, yaitu Ines Kosmetik. Sebelumnya kita sapa dulu dari Ines Kosmetik. Halo, Kak Nopi, apakah sudah bergabung? Halo, sudah Kak. Baik, karena Kak Nopi sudah bergabung ke dalam Zoom meeting, kepadanya disilahkan. Baik, sembari menunggu, kita akan menampilkan video dari Ines Kosmetik. Aku tekan yang buat kayak apa? Yang maksudnya ada apa teker? Baik, terdengar suara saya Kakak? Terdengar, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC yang sudah mempersilahkan saya masuk untuk pemaparan. Salam hormat untuk Ketua Pelaksana dan Ketua lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam hormat untuk pemateri yang sangat luar biasa pada siang hari ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya selaku perwakilan dari PT Kosmetik Katama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini izinkan saya memaparkan apa itu Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Sehingga 23 tahun Ines eksis di dunia kecantikan. Untuk produk Ines sendiri meliputi make up, skincare, dan body care, di mana produk Ines Kosmetik sudah mengantongi sertifikat halal serta BP POM. Dikemas secara higienis, jadi untuk pembelajar pada siang hari ini jangan khawatir lagi untuk memakai produk lokal, terutama produk Ines Kosmetik. Karena Ines Kosmetik mempunyai misi mempercantik wanita Indonesia.
serta saya juga perwakilan dari INES, mengajak teman pembelajar pada siang hari ini agar selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, tadi ada video dari INES Kosmetik, di mana video tersebut adalah produk perawatan, yaitu exfoliating lotion, yang sudah mengandung AHA, with hazel, dan allantoin, yang berfungsi untuk meregenerasi kulit, mencerahkan kulit, bagus sekali untuk perawatan hariannya yang bisa dipakai oleh kalangan general. Dan saya juga minta izin kepada panitia. Saya akan memberikan nomor saya melalui kolom chat. Barangkali ada teman pembelajar ingin berkonsultasi secara gratis, mencari make up yang tepat atau perawatan kulit yang tepat, tentunya dengan INES Kosmetik bisa melalui jalur pribadi. Bahkan untuk webinar yang sangat luar biasa ini, kita akan menyediakan voucher up to 20%. Nanti saya minta izin kepada panitia untuk menayangkannya, agar seluruh partisipan bisa men-screenshot untuk bisa ditukarkan pembelanjaan INES Kosmetik. Nah, INES Kosmetik juga bisa dilihat di e-commerce kami, Kakak, yaitu JJID, Lazada, Shopee, Blibli.com, bahkan bisa juga di-download di aplikasi kita melalui Play Store, My INES, serta juga bisa dilihat Facebook atau IG-nya, bisa di-follow @INES Kosmetik, banyak sekali produk-produk INES Kosmetik, bahkan produk yang di-launching di 2021 ini. Nah, demikian info seputar INES Kosmetik, semoga bermanfaat, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata produk lokal seperti INES ini tidak kalah bagus dan menarik daripada produk high-end yang dijual di luar sana. Dan tentunya kita juga harus bangga terhadap produk dalam negeri dan harus menggunakannya untuk mendukung agar produk-produk kita bisa dikenal oleh seluruh Indonesia dan bahkan go internasional. Betul sekali, Teh. Kemudian kita ada talk show mengenai personal branding dengan Bapak Felixander Ruby. Untuk itu, langsung saja saya kembalikan kepada moderator untuk memandu jalannya talk show. Selamat siang para peserta Farmakosena. Kita akan memasuki sesi ketiga selama 60 menit ke depan dengan topik personal branding. Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat ya. Kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang kita tawarkan, terhadap bisnis yang sedang dijalankan, merupakan salah satu kunci sukses dalam membangun bisnis yang menjual. Hal ini tentunya tidak terlepas dari personal branding yang sudah kita bangun. Nah, bagaimanakah cara membangun personal branding yang baik di era digital seperti saat ini? Untuk membahas topik kita lebih lanjut, saat ini bersama saya telah hadir narasumber yaitu Felixander Ruby yang akan men-share ilmunya kepada kita semua. Selamat siang, Mas Ruby. Halo, selamat siang. Ya, sebelum kita berbincang-bincang tentang topik yang akan dibahas di siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Mas Felixander Ruby adalah seorang entrepreneur. Beliau memulai perjalanan bisnisnya pada tahun 2014 melalui Wonder Bites and Company. Selama berproses, Mas Ruby menemukan ikigainya yaitu belajar, berkarya, berbagi di marketplace. Sebagai pengusaha dan juga di sosial media sebagai konten kreator. Sekarang ini, Mas Ruby aktif sharing life skill melalui Instagram dan juga podcastnya yaitu 30 Days of Lunch. Sebagai upaya membuat akses edukasi bisa dilakukan dari pelosok Indonesia via teknologi. Sejalan dengan misi tersebut, selama pandemi 2020, Mas Ruby juga menyelesaikan bukunya yang berjudul You Do You. Wow, luar biasa sekali ya Mas. Beri aplaus untuk narasumber kita. Thank you. Aku panggilnya Nuri ya. Ya, boleh Mas. Rekan-rekan yang kemudian hadir pada acara talk show ini boleh sambil menyimak sharing ilmu dari narasumber, juga melayangkan pertanyaan
lewat chat yang sudah tersedia. Ketika nanti masih ada, ya. Baik Mas Ruby, kita mulai berbincang-bincang ya Mas. Ya. Untuk yang pertama ini Mas, sebagian besar peserta di sini kan dari farmasi keilmuannya ya Mas ya. Tentunya bisnis utama yang dapat dijalankan itu yaitu memberikan pelayanan ke farmasian, membuka apotik atau sebagainya. Nah, mengapa sih seorang farmasi itu perlu membangun personal brandingnya Mas? Kan yang dijual di sini selain produk, jasa, kebanyakan jasa itu kepada masyarakat. Ya. Karena orang tidak beli produk, ya, orang tidak beli produk saja, orang beli siapa di belakang produk tersebut, gitu. Jadi personal branding adalah cara kita untuk menambah kredibilitas lewat reputasi yang baik, gitu. Kalau teman-teman di sini bersaing satu sama lain di level produk saja, yang akan terjadi adalah ya kita jualan barang yang sama kok, ya nggak? Ya, jadinya kita bersaing di level harga mungkin atau ngadu promo, right? Tapi kalau kita bisa ngebangun personal branding yang baik, kita nggak sekedar jualan, tapi kita juga bisa mengedukasi audiens kita kasih nilai tambah lain, kita tunjukkan kita care. Itu akan memberikan kedekatan, memberikan nilai tambah sehingga orang nggak lagi membeli cuman karena harganya atau karena produknya bagus, tapi juga karena percaya dan dapat value lebih dari kehadiran kita gitu, ya kan? Nah, ujung-ujungnya orang akan beli, saya akan beli karena saya tahu nih Mbak Nuri kalau pernah nge-share di sosial media dia tentang manfaat dari multivitamin A, B, C, dan dia juga pakai, dan dia udah ngerasain manfaatnya di badan dia. Oke, saya jadi percaya dan saya jadi mau beli. Jadi mungkin itu sih teman cepatnya ya. By the way, suara saya aman, Mbak Nuri? Jelas, Mas. Ya. Oke, siap. Jadi seberapa pentingkah Mas kita membangun personal branding dan kemudian benefit apa yang bisa kita dapatkan ketika tercapainya suatu personal branding tersebut? Sorry, bisa diulang, agak putus-putus tadi. Seberapa penting? Iya, jadi seberapa penting kita membangun personal branding dalam berbisnis ya Mas ya. Kemudian setelah personal branding itu terbentuk, benefit apa yang bisa kita capai? Oke. Mungkin teman-teman di sini semua juga bisa relate ya. Personal branding itu manfaatnya berlapis-lapis menurut saya. Yang pertama, saya pengen share dulu ke teman-teman bahwa personal branding itu tidak sebenarnya dari zaman dulu udah ada, gitu. Cuman namanya bukan personal branding, namanya adalah reputasi. Ya, kalau kita punya reputasi yang baik, lalu ada orang lain yang reputasinya biasa-biasa aja, siapa yang lebih dipercaya? Ya, kan? Tentunya orang yang reputasinya baik dong. Nah, reputasi itu bisa ngebawa kita kemana-mana, teman-teman. Yang satu, tadi kalau kita berjualan, orang akan percaya orang yang punya reputasi lebih baik. Dua, orang yang reputasinya lebih baik akan lebih dikenal sama orang. Semakin banyak orang yang mengenal kita, maka kemungkinan untuk datang project, untuk datang panggilan jadi pembicara, untuk kemudian diajak bekerja sama orang lain, mungkin juga ada investor yang mau invest ke bisnis kita, itu jadi semakin banyak kan? Ya, kalau kamu cuma kenal satu orang, sama kamu dikenal sama 10.000 orang, beda banget kan akses dan influence yang kamu punya gitu. Nah, jadi mungkin saya bisa kasih dua itu dulu ya, benefit utama yang menurut saya nanti turunannya panjang untuk kemana-mana kalau kita mau bahas lebih lanjut. Ya, jadi memang bermanfaat banget ya Mas, jadi channel-channel kita barangkali bisa jadi tambah banyak gitu ya dengan adanya personal branding ini. Relasi juga akan lebih banyak begitu ya Mas ya. Ya. Jadi dalam membangun personal branding ini, itu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesuksesan personal branding yang sudah kita bangun itu, Mas?
Oke, sebelum saya jawab ini, saya pengen coba ngobrol dulu nih sama partisipan. Nih kan ada 300-an nih di sini ya. Ya. Supaya kita juga lebih interaktif, biar nggak bosan ya teman-teman ya. Saya pengen tanya dulu, kan tadi pertanyaannya apa faktor yang paling penting ya? Iya. Untuk ngebangun personal branding. Nah, saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Menurut teman-teman di sini, apa faktor yang penting menurut teman-teman? Nah, jangan-jangan udah pada pintar semua nih. Atau jangan-jangan di sini ada yang udah ngebangun personal branding lebih lama dari saya, dan audiensnya udah lebih besar bahkan. Silakan di-unmute yang ingin menjawab, boleh? Di komen chat aja, saya di rasa. komen chat aja. Oh ya, baik. Nah, ada yang menjawab nih, Kak Eza dari RSUD Kota TPI. Yang paling penting adalah nilai atau value kita. Lalu dari Kak Sofia, memahami kemampuan diri dan konsistensi. Cakep. Lalu ada lagi yang menjawab dari Karisma, menjadi diri sendiri. Ada lagi dari Kak Muhammad Nasrullah, kepribadian yang baik. Terus saya tunggu ya. Yuk teman-teman, biar nggak bosan. Saya tunggu 5 lagi ya. Saya masih mencari kata kuncinya, belum muncul nih di sini nih. Ya, ada yang menjawab keahlian yang khas dan upaya keras yang terfokus. Ada yang jawab public speaking yang baik. Ada yang menjawab confidence. Ada yang menjawab self-awareness. Nah, oke, good. Terima kasih teman-teman semua yang udah mencoba untuk menjawab. Saya apresiasi sekali. Karena semakin kita berinteraksi gini, saya yakin teman-teman juga akan makin nempel ilmunya sambil saya sharing. Nah, terjawab nih dari yang terbaru nih, dari Kak Asmaurini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi personal branding yang paling utama nomor 1, konsisten. Saya setuju banget. Konsisten apa? Pertama, konsisten mengenal diri dulu. Ya, tadi ada yang udah bilang mengenal diri, ada yang bilang self awareness, bagus. Maksudnya apa nih konsisten mengenal diri dan self awareness? Kita mesti paham dulu kita jagonya apa. Kita mesti paham dulu kita mau menceritakan apa ke luar sana. Misalnya tadi teman-teman di sini farmasi ya. Betul ya Mbak Nur ya? Iya, oke, teman-teman di sini farmasi. Tapi farmasi sendiri kan turunannya banyak ya. Mungkin ada yang sama-sama ilmunya farmasi, tapi yang satu jagonya adalah nulis. Ya. Yang satu jagonya bikin video. Yang satu jagonya bikin orang ketawa. Ini tipe-tipe stand up comedian ini ya. Ada lagi mungkin yang jagonya adalah ngajar. Gitu. Kalau dia ngomong sesuatu yang kompleks itu bisa dibumikan menjadi bahasa yang gampang dimengerti orang. Ya. Ada lagi mungkin ada lagi mungkin yang jagonya adalah menggambar gitu ya, mengilustrasikan gitu. Nah, jadi dengan cara kayak gitu teman-teman, kita bisa belajar untuk menggunakan kekuatan kita waktu kita personal branding gitu. Jadi teman-teman adalah membuat sesuatu yang kompleks jadi sesuatu yang gampang dipahami. Manfaatkan, ya kan? Waktu teman-teman membuat konten untuk personal branding, ya bikin konten-konten yang kayak gitu. Hal-hal yang kompleks, bahasa-bahasa yang ribet, teman-teman ubah menjadi sesuatu yang mudah dimengerti. Nah, itu artinya kita sejalan kan sama kekuatan kita. Nah, begitu juga kalau teman-teman tadi ada yang kekuatannya adalah ngelucu gitu. Oh ya udah, bagus tuh. Di saat-saat kayak gini banyak banget yang butuh hiburan kan. Nah, cobalah bikin konten yang sesuai dengan diri kita. Nah, sehingga teman-teman kita sama-sama bisa ngomongin hal yang sama, farmasi dan turunannya, tapi di-infuse, di-inject dengan keunikan kita. Sehingga lebih menonjol, orang lebih ingat kita, ya nggak? Kalau semua orang farmasi ngomongnya gayanya sama, kita juga nggak ingat orangnya. Nah, jadi masukin personality kita. Jadi sistem pertama itu.
Lalu konsisten yang kedua adalah konsisten untuk bisa memberikan value atau manfaat. Ini saya suka nih jawaban dari Kak Ezarieni. Seringkali waktu kita bikin personal branding dengan bercerita, bikin konten, baik di sosial media atau dimanapun, seringkali yang kita fokuskan adalah gua mau ngomong apa. Tapi kita lupa, emang audiens kita butuhnya apa? Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman konsisten memberikan value adalah kita harus bisa mencari irisan antara apa yang kita pengen ngomong dengan yang audiens kita butuhkan. Jadi jangan pernah berhenti untuk kasih manfaat ke mereka, ya. Nah, itu konsisten yang kedua. Nah, konsisten yang ketiga adalah konsisten dari sisi waktu, tenaga, energi. Karena membuat satu konten misalnya ya untuk personal branding kita, lalu satu konten 1 minggu selesai, habis itu setahun kemudian kita nggak ngomongin apa-apa lagi, ya orang juga lupa sama kita, gitu ya. Jadi itu berulang-ulang dan rutin ya, supaya lebih nyampe ke audiens kita dan orang juga nggak lupa sama kita. Ya, jadi mungkin 3 konsistensi itu yang saya pengen bagikan ke teman-teman. Saya rangkum lagi, ya. Yang pertama konsisten dengan apa yang menjadi keunikan kita, ya kan. Yang kedua konsisten dari energi dan waktu. Yang satu lagi aku lupa apa dia. Value, Ya, memberikan teman-teman, value bukan Mas? Value, memberikan value dan manfaat, betul. Nah, jadi teman-teman itu ya, semoga menjawab. Mungkin saya mau ambil kesempatan ini untuk sharing sedikit bicara soal konsisten ini. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, saya secara online itu punya 2 personal branding yang berbeda, teman-teman. Ya, saya akan tulis di kolom teks. Saya punya akun pertama saya namanya Captain Ruby di Instagram. Ini dikenal orang sebagai food blogger dan travel blogger. Ya, jadi isi Instagram saya tuh jalan-jalan, makan, review gitu ya. Nah, lalu ini saya mulai dari 2012 sampai 2011 2011 sampai 2018, 7 tahun. Audiens saya sekitar 30 ribuan waktu itu. Kemudian di 2018 awal sampai sekarang, saya bikin akun baru lagi, namanya Felexandro. Ya, ini juga di Instagram. Apa yang saya share di sini lebih ke konten keuangan, konten tentang bisnis, pengembangan diri gitu ya. Dan sekarang audiensnya sekitar 120.000 gitu. Nah, kenapa saya share ini teman-teman? Lihat deh, saya pertama bikin konten untuk personal branding 2011 loh. Nggak berasa udah 10 tahun. Ya, dan saya bisa bilang semua bisnis yang saya bikin sekarang, baik yang digital agency atau aplikasi mentor gue atau banyak lagi turunan-turunannya, itu semua sangat terbantu karena kehadiran saya di sosial media, kehadiran personal branding saya. Sesimpel kayak gini, kalau saya lagi cari tim, saya lagi hiring, saya tinggal nge-post aja tuh job opening, rata-rata nggak nyampe 2 minggu saya udah dapat talentnya, gitu. Belum lagi kalau kita bicara soal dampak secara bisnis ya. Jadi konsistensi itu dalam jangka panjang akan semakin menggulung, dan menggulung, teman-teman. Gitu. Maaf agak panjang, tapi supaya teman-teman dapat ceritanya kalau saya udah praktekin juga gitu. Ya, terima kasih Mas Ruby. Tadi bisa disimpulkan lagi ya, dalam membangun personal branding itu ada 3 faktor yang Mas Ruby sampaikan. Tadi ada value, kemudian keunikan diri sendiri itu memang harus diketahui gitu apa keunikan kita, kemudian konsistensi terhadap tenaga dan waktu. Nah, Mas, terkadang untuk menemukan misalnya tadi keunikan
membangun personal branding itu kadang kesulitan gitu menilai diri sendiri itu seperti apa gitu. Jadi untuk menemukan minat, kelebihan yang ada pada diri sendiri itu kadang sulit gitu Mas. Nah bagaimana gitu caranya Mas? Paling cepat sih tanya tetangga kamu aja, tanya teman baik kamu, ya nggak? Orang-orang yang gaul sama kita, orang-orang yang di lingkaran terdekat kita, ya, tanya 5-10 orang yang terdekat dalam lingkaran kita. Dia akan bisa kasih tahu, ya lo mah nggak usah ngomongin lucu, gue ngobrol sama lo sejam paling gue ketawa 2 kali. Ya, itu aja udah ketahuan gitu kan. Saya bukan tipe orang yang stand up comedian gitu yang lucu gitu kan. Nah tapi di sisi lain dia juga bisa ngomong kayak gitu. Tapi sih ya Rup ya, gue bisa bertahan ngobrol sama lo sejam karena lu bisa menjawab permasalahan-permasalahan gue. Apa yang tadinya gue bingung, sekarang gue jadi ngerti. Paham ya? Nah jadi pertama menurut saya tercepat adalah kita ngecek ke lingkungan sekitar kita. Waktu lo temenan sama gua, lo ngobrol sama gua, kira-kira lo Maaf Mas, sepertinya sinyalnya dapat kurang manfaat bagus. dari gua. Apa sih yang bikin lo pengen temenan sama gua? Halo? Ya. Ya, tadi agak terputus Mas. Sudah aman? Ya, sudah. Oh iya. Terakhir sampai mana ya? Tadi yang menanyakan di sekeliling ya Mas, orang-orang terdekat. Oke, jadi kita, ya. Setelah kita tanyakan ke teman terdekat kita, pasti kita akan bisa menemukan polanya. Misalkan dari 10 orang, 7 bilang hal yang sama. Nah, udah mulai tuh. Ya, kita udah mulai mengerucut apa sih yang menjadi keunikan kita. Kenapa dia temenan sama kita? Oh, karena kita bisa kasih manfaat A, B, C ke mereka. Nah, itu udah potensi yang menjadi keunikan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, personal branding itu adalah cara kita untuk memperluas itu, menceritakan lebih sering. Ibaratnya keunikan kita tadi yang dari teman-teman kita itu yang ada, tadi saya sebut ABC misalnya gitu ya, itu kita pakai toa tuh supaya makin kencang, makin kedengeran di sosial media. Itu sih cara pertama. Cara kedua adalah teman-teman ya perlu juga untuk kita berlatih jujur sama diri sendiri, ya. Jangan karena banyak orang zaman sekarang yang sulit membedakan antara dia jagonya apa, ya kan, dengan teman-temannya gitu. Misalnya misalkan saya bicara soal saya ambil satu topik deh, misalnya sekarang banyak orang yang suka main game gitu ya, suka gaming gitu. Nah, tapi teman-teman mesti dalemin lagi dari gaming ini, aktivitas yang teman-teman suka dan teman-teman jago itu yang mana? Apakah satu main gamenya, ya? Ya kalau teman-teman emang jago main gamenya ya mungkin kita bisa jadi atlet e-sports gitu. Atau teman-teman suka game itu karena ya tadi cuman sekedar untuk hiburan aja gitu ya, nggak ada keahlian, nggak ada skill, main sama orang 10 kali main 10 kali kalah, ya jangan jadi atlet e-sports gitu ya kan. Nah jadi kita mesti punya kejujuran itu gitu ya kan. Ada lagi orang yang bilang oh iya gue senengnya atau sukanya nonton gitu ya, right? Tapi kalau dicek lagi pasti gali-gali ternyata nontonnya filmnya kategorinya itu aja tuh, drama Korea aja, yang lain kagak pernah ditonton, right? Nah, jadinya ya nggak bisa jadi skill juga kan, kecuali dia emang mau spesialis di situ gitu. Nah jadi yang paling tahu sebenarnya adalah kita sendiri gitu. Jadi kawinkan keduanya. Apa yang teman-teman kalian rasakan dengan kehadiran teman-teman, sama apa yang teman-teman petakan dari diri teman sendiri, apa yang kalian suka dan apa yang kalian jago gitu sih. Iya, baik Mas. Nah terkadang ya Mas ya, kadang keinginan untuk membangun personal branding itu ada gitu untuk menjual yang kita punya, tapi nggak percaya diri nih Mas. Bagaimana tipsnya ya kalau untuk orang-orang yang tidak percaya diri? Saya tanya balik,
nggak percaya dirinya kenapa? Mungkin malu gitu, Mas. Atau ya untuk berinteraksi dengan konsumen yang cukup banyak, itu kurang gitu kepercayaan dirinya. Oke. Jadi kepercayaan diri ini tidak ada hubungannya sama si produk ya. Bukan Ya. karena produknya biasa aja kan? Bukan karena produknya nggak keren kan? Bukan, karena memang personalnya yang ingin mengenalkan ke masyarakat ya, untuk terjun langsung. Tadi kan Mas sampaikan kita bisa misalnya mengkonsumsi sendiri, kemudian ngasih review tentang produk yang kita punya, yang kita kenalkan sendiri gitu. Tapi nggak percaya diri gitu loh, Mas. Ya. Cek. Mohon maaf, Mas, sepertinya gangguan lagi. Panitia, apakah suara saya terdengar atau gangguannya dari narasumber? Terdengar. Oh ya. Oke, teman-teman, saya boleh minta bantuannya buat yang tidak lagi online atau nggak harus tampil, mungkin boleh matiin videonya dulu karena di saya juga agak berat. Ya, juga ini Ya, bisa off berapa yang cam masih dulu. menayangkan videonya? Ya, oke. Thank you buat teman-teman penonton. Bisa off cam dulu. Saya juga izin off cam dulu teman-teman supaya pesannya nggak terpotong-potong ya. Saya rasa itu lebih penting. Oke, kembali ke bicara percayaan diri ya, Mbak Nuri ya. Iya, ya Mas. Oke. Kalau bicara soal kepercayaan diri, menurut saya nomor satu itu lebih ke self-limiting belief. Saya akan tulis di chat ya. Self-limiting belief itu maksudnya apa? Self-limiting belief. Nah, self-limiting belief ini adalah mindset-mindset yang kita punya sebenarnya kurang tepat, tapi kita percaya itu menjadi kebenaran. Misalnya gini, saya nggak percaya diri ngomong di publik. Kenapa? Karena saya introvert. By the way, teman-teman, saya juga introvert. Ya. Tapi yang namanya berbicara di publik itu bisa dilatih, teman-teman. Ya. Segala berbicara di publik itu adalah sebuah skill. Ya. Kuncinya ada di justru harus semakin banyak kita berlatih, harus semakin banyak kita buka kesempatan untuk ngomong, bukan dengan berlindung di balik embel-embel, saya introvert, jadi saya nggak berani ngomong di depan publik. Kebalikan, gitu. Saya dalamin sedikit ya. Introvert dan extrovert itu bukan soal dia berani ngomong di publik apa enggak. Introvert dan extrovert itu adalah cara orang merecharge dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau orang yang introvert, setelah kayak saya nih ya, setelah saya ngobrol di publik kayak gini, saya butuh 1 jam sendiri nanti bengong-bengong nggak ngapa-ngapain untuk recharge. Ya, karena jatah ngomong saya udah habis. Itu introvert. Ya. Jadi kecil hubungannya dengan keberanian dia ngomong di publik. Selama kita latih, skill ngomong di publik itu, confidence itu akan muncul. Ya. Yang kedua, kalau misalnya extrovert, ya, dia kebalikannya. Dia ngomong di publik, dia ketemu orang, dia ngoceh. Malah dia sambil ngecat, sambil ngoceh. Paham ya? Nah, jadi introvert extrovert bedanya di situ, bukan soal berani nggak berani. Ya, berani nggak berani, skill ngomong di publik itu semua bisa dilatih. Ya, yang beda adalah cara ngecharge-nya nanti setelah ngomong. Nah, jadi itu termasuk dalam self-limiting belief tadi. Kalau ada teman-teman di sini yang dipercaya saya nggak bisa ngomong di publik karena saya introvert, tolong dipangkas dan disimpan dan diparkirin, ya, atau mungkin kalau boleh dibuang dulu tuh mindset itu kurang tepat, ya. Nah, yang kedua
ya jalannya adalah latihan. Sampai sini aman suara saya? Aman, Mas.